Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Arif Mandrit, Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan program kita dengan menjawab pertanyaan. Kali ini ada 2 pertanyaan, tapi saya jadikan 1 karena substansi pertanyaannya sama. Yang pertama dari saudara John Sastra. Saudara ini menyatakan begini, dia mengutip dari website dari Gereja Ortodoks Indonesia, Blogspot, mengenai Kristologi Gereja Ortodoks Timur, di mana dia mengutip begini, dalam pernyataannya akan keberadaannya dalam kekekalan sebagai firman ini, Kristus mengatakan sebagai aku yang ada di hadirat Bapa, serta ingat yaitu sadar bahwa si aku ini memiliki kemuliaan. Bukan hanya itu saja, Kristus juga sadar bahwa dalam kekekalan itu juga Bapa mengasihi dirinya yang dicirikan sebagai aku. Dengan demikian jelas dalam kekekalan di hadirat atau di dalam diri Bapa itu, firman Allah itu memiliki kesadaran aku dan dapat mengalami kasih. Karena firman itu memiliki kesadaran, maka ia memiliki ego dan mengalami kasih yang diterimanya dari Allah, yang juga memiliki titik kesadarannya sendiri. Titik kesadaran dan ego dalam diri firman inilah yang membuktikan firman itu real dan mempunyai realita nyata yang membedakannya dari Sang Bapa. Meskipun firman itu berada satu di dalam diri Sang Bapa. Keberadaan realita nyata yang memiliki titik kesadaran inilah yang dalam bahasa teologi disebut sebagai hipostasis atau sering dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pribadi. Karena firman Allah itu Allah memiliki aku yaitu ego yang satu, ini berarti bahwa firman Allah itu hanya memiliki satu hipostasis saja. Romo ada yang mengatakan bahwa itulah istilah titik kesadaran dan ego dalam tulisan ini bisa menggiring kepada pemahaman politeis. Mohon pencerahannya. Ini dari saudara Sastra John. Sekarang dari saudara Yusticio Rizky. Shalom, salam kembali. Selamat siang, saya Yusticio ingin bertanya. Saya pernah berdiskusi dengan orang saksi Yehova tentang keilahian Yesus. Dan saya mengutip Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Yesus ialah firman. Kami juga berdiskusi tentang Allah Tritunggal. Selain itu, saya juga pernah melihat video Romo Daniel Biantoro yang membahas tentang Allah Tritunggal. Saya cukup paham dengan penjelasan Romo yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal tidak berbicara keberapaan Allah, namun kebagaimanaan Allah yang esa itu. Hasil dari diskusi saya dengan oknum saksi Yehova, yaitu mereka percaya bahwa Allah itu punya firman dan roh, tetapi ia mengatakan bahwa apa yang difahami oleh gereja yaitu firman itu punya pribadi dan Roh Kudus juga pribadi, sehingga ia mengatakan bahwa Kristen punya 3 Allah karena masing-masing punya pribadi. Saya minta penjelasannya. Terima kasih. Saudara Sastra John dan saudara Yusticio Ricci. Berbicara tentang Allah yang sebenarnya tidak bisa dikatakan bagaimana. Semuanya serba rahasia. Itu kita dapat melakukannya hanya secara analogi. Tidak persis seperti keadaannya begitu, karena keadaan kita sendiri saja sering tidak tahu. Apalagi keadaan Allah. Keadaan orang lain pun kita nggak tahu. Apalagi keadaan Allah yang sebenarnya. Tetapi sejauh data Alkitab itu memberikan kepada kita mengikuti apa yang dikatakan Alkitab dengan pertolongan pemahaman kita secara yang dapat dimengerti oleh pemahaman kita sebagai manusia. Nah, pertama-tama kita harus tekankan bahwa iman Kristen Ortodoks, ajaran gereja rasuliah dari zaman purba sampai sekarang, itu menekankan tentang keesaan Allah. Kita baca berulang-ulang di sana, ya, terutama dalam pengakuan iman gereja dikatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama banyak sekali bahwa pernyataan itu, terutama di dalam Shema, yaitu pengakuan iman dari yang sekarang tetap dibunyikan oleh orang Yahudi. Dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maaf. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Saya terbalik.
begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang bunyinya dalam bahasa Ibrani adalah Shema Israel, Yehovah. Ya, karena orang Yahudi tidak mau mengucapkan nama Allah dengan sia-sia atau Yahweh, mereka mengucapkan ini dengan kata Adonai. Ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi kata Esa, kata satu, itu dalam bahasa Ibrani-nya Ehad. Menunjukkan bahwa di dalam perjanjian lama diajarkan Allah itu satu saja, bukan dua, bukan tiga. Demikian juga kalau kita baca yang dikatakan Nabi Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 22 kita baca begini. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22. 2 Samuel 7 ayat 22. Begini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi tidak ada Allah selain engkau. Berarti menurut Nabi Daud juga, Allah itu adalah Esa. Demikian juga kita ke Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Ini hanya saya pilihin saja dari perjanjian lama yang mewakili pemahaman-pemahaman tentang keesaan Allah ini. Jadi tidak semuanya ya. Kita baca dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Nah, mungkin kita pertanyaan itulah kan perjanjian lama. Ya memang Allah itu satu. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru juga mengajarkan yang sama, tidak beda. Kita baca dari Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus hanya mengulangi atau menegaskan kembali apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian juga kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah mungkin pertanyaannya, ya kalau Yesusnya begitu, nah, bagaimana dengan Paulus? Paulus juga, penulis Alkitab yang lain juga, mengatakan tentang keesaan Allah ini. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Di dalam tulisan Rasul Paulus ini, 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-4, dikatakan begini. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Artinya berhala itu hanya angan-angan yang sesat dari manusia. Tidak ada kenyataannya. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi Paulus mengajarkan Allah itu Esa. Demikian juga kalau kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 20. Kita baca dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-20. Dikatakan juga demikian. Galatia 3 ayatnya yang ke-20. Kita baca begini di dalam kitab suci. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang, sedangkan Allah adalah satu. Demikian juga dalam Efesus pasal yang ke-4.
ayatnya yang kelima. Efesus yang keempat, ayat yang kelima dikatakan begini. Ayat ke-6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Dan juga di dalam Yakobus. Yakobus pasalnya 2, ayatnya yang ke-19. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan oleh kitab suci demikian. 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gempar. Nah, jadi kalau begitu berdasarkan ayat-ayat Alkitab ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan hanya ada satu Allah saja dan tidak ada yang seperti itu. Nah, satu Allah ini siapa? Nah, kalau kita kembali kepada kata-kata Yesus sendiri, kita mengatakan, kita baca demikian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-42, atau Yohanes 17, ayatnya yang ke-1 dan 3, dikatakan demikian, saudara. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, dan seterusnya. Lalu ayat 3 dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Tadi Yesus menyebut siapa? Bapa. Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar yang cuma satu itu disebut Bapa. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42, kita baca demikian. Yohanes 8 ayat yang ke-42, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah Bapamu. Jadi Allah adalah Bapa. Demikian juga dikatakan oleh Paulus, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ini, di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dikatakan begini. 1 Korintus 8 ayat 6, Alkitab mengatakan kepada kita demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Demikian juga di dalam Efesus tadi, Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi dari kesaksian kitab suci ini kita melihat bahwa Allah yang satu itu adalah Bapa. Nah, siapa Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8:42 tadi, di dalam Yohanes pasal 8:42 mengatakan begini dia, ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya dia berada di dalam Allah. Satu di dalam Allah. Jadi Allah yang esa itu, kebapaan Allah yang esa itu, di dalamnya memiliki ini, yang nanti jadi manusia namanya Yesus. Dan siapa ini? Yang kita sudah tahu itulah firman. Ya? Karena dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mana? Di dalamnya Allah itu sendiri. Seperti dikatakan di sini bahwa dia keluar dari Allah. Di samping Allah itu punya firman, Allah juga punya roh. Ya, melalui firman-Nya Allah menciptakan dunia. Melalui rohnya Allah memberikan kehidupan atas makhluk yang diciptakan melalui firman tadi. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa.
Jadi roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa, berarti dia berada di dalam Bapa. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang 11, kita baca demikian, ya. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan oleh kitab suci demikian. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi rohnya manusia itu ada di dalam manusia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau begitu, sebagaimana rohnya manusia di dalam manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Jadi Allah yang esa yang disebut Bapa itu, di dalam dirinya mempunyai firman, dan di dalam dirinya mempunyai roh. Ya seperti kita, seperti saya ini. Wujud saya ada, saya punya firman, akal budi dalam diri saya yang saya keluarkan sekarang, dan saya punya kehidupan yang nampak di dalam secara fisik berwujud nafas ini. Itulah roh saya. Tanda saya masih punya roh. Jadi saya, firman saya, roh saya, bukan tiga saya. Allah, firman-Nya, dan rohnya bukan tiga Allah. Nah, karena Allah tidak dapat disamakan dengan manusia, ada analoginya, tetapi sama sekali tidak total sama dengan manusia. Kalau sama dengan manusia bukan Allah, padahal dia mengatakan tidak ada yang sama dengan aku. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 44 tadi, ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Ya tidak ada. Kalau dia satu-satunya Allah, ya tidak ada seperti dia. Demikianlah. Maka biarpun secara analogi ada hubungan antara Allah, firman-Nya, dan rohnya. Nah, di dalam realita wujudnya itu tidak persis sama seperti kita. Kalau kata-kata kita atau firman-Nya kita itu hanya berwujud suara, ternyata firman-Nya Allah ini mempunyai keberadaan konkret, yang keberadaan konkret itu dalam istilah teologi disebut hipostasis. Hipostasis dari kata hipo, artinya yang menggarisbawahi di bawah, yang menggarisbawahi. Stasis itu berdiri. Jadi realita yang menggarisbawahi artinya bahwa firman-Nya Allah itu konkret, ada. Tapi itu ada di dalam Allah. Ya, biarpun ada hipostasisnya karena adanya di dalam Allah. Yang nggak mungkin itu tiga. Seperti firman saya tetap ada di saya. Hanya bentuknya bukan seperti firman-Nya Allah. Nah, demikian juga rohnya Allah. Rohnya Allah ini juga punya hipostasis. Nah, karena istilah hipostasis waktu itu masih baru, saya gunakanlah istilah ego, saya gunakan istilah titik kesadaran, tapi sebenarnya bukan itu istilah yang digunakan secara teologis, yang digunakan adalah hipostasis tadi. Nah, karena hipostasisnya Allah itu ada di dalam Allah dan tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sesuatu, kalau kata-kata saya ada di dalam saya, tidak membuat saya ini menjadi dua saya. Tetap satu. Demikian pula firman-Nya Allah, meskipun memiliki hipostasis yang konkret. Karena dia adanya di dalam Allah. Dan bukan hanya itu, Allah juga ada di dalam firman-Nya. Mau dipisahkan gimana? Ya tidak bisa. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya inilah yang dalam istilah teologi disebut perihoresis, yaitu saling mendiami, saling bersemayam. Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa. Dikatakan demikian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, nah itulah makanya saya katakan jangan disamakan persis seperti manusia, seperti makhluk, karena Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Biarlah Allah berada pada dirinya sendiri. Dia punya firman.
Karena dengan firman itu dia menciptakan dunia dan firman itu berada di dalam dirinya. Namun Allah juga berada dalam firman itu, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Ini seperti kata-kata saya ada dalam saya. Dan Bapa di dalam aku. Artinya, saya ini mengekspresikan diri saya keluar kepada saudara melalui kata-kata itu. Berarti pribadi saya, ya, kemampuan saya, sifat-sifat saya terekspresi melalui kata-kata itu, berarti saya di dalam kata-kata. Padahal kata-kata saya ada dalam saya. Nah, itulah sebabnya mengapa antara firman dan Allah itu memang beda. Karena kata-kata wujudnya suara ini. Saya wujudnya orang pakai juga hitam ini. Beda memang. Tapi tidak bisa dipisah. Tetapi ini, biarpun ini beda. Kata-kata ini sendiri, wujud ini sendiri. Tapi tidak menjadikan ada dua Romo Daniel. Tidak. Tetap satu. Sebab firmannya Romo Daniel itu melekat satu di dalam diri Romo Daniel. Dan firman itu yang menyatakan Romo Daniel. Demikianlah firmannya Allah itu memang beda dengan Allah. Tetapi firman itu tinggal di dalam Allah. Sehingga memiliki hakikat keilahian yang sama dengan Allah. Berarti hanya ada satu hakikat keilahian. Kalau hanya ada satu hakikat keilahian, biarpun ada dua hipostasis, ya bukan dua Allah, ya satu. Sebab hipostasis dari firman ini juga memiliki hakikat keilahiannya Bapa ini. Jadi hakikat keilahian yang ada pada Bapa itu juga ada di dalam firman-Nya. Dan firman itu ada di dalam diri Bapa. Gimana mau dipisah? Gimana dikatakan itu ada dua Allah? Demikian juga hal yang sama berlaku dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga tinggal di dalam diri Bapa yang satu. Firman juga tinggal di dalam diri Bapa yang satu. Bapa ada dalam firman, firman ada dalam Bapa. Roh Kudus ada dalam Bapa. Bagaimana? Ya karena dikatakan tadi, sebagaimana rohnya manusia ada pada manusia, maka rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Tetapi Bapa juga ada dalam Roh Kudus karena Bapa mencurahkan kasihnya, mencurahkan kedalaman dirinya itu melalui Roh Kudus bagaimana dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 5. Ya. Roma pasal 5 ayat 5. Dikatakan begini. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Allah hadir dalam kasihnya melalui rohnya ini. Jadi Roh Kudus ada dalam Allah, dalam Bapa, Bapa juga ada dalam Roh Kudus. Bapa ada dalam Putra, Putra aja juga ada dalam Bapa. Mau dipisah gimana? Mau tiga gimana? Berarti kalau Roh Kudus ada dalam Bapa, berarti dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, sama dengan seperti halnya firman yang tinggal dalam Bapa itu mempunyai hakikat keilahian yang satu dan sama dengan Bapa. Jadi baik Roh Kudus maupun firman memiliki hakikat keilahian yang satu dalam Bapa, karena Roh Kudus itu berada dalam Bapa, firman juga ada dalam Bapa, berarti bukan tiga Allah karena hakikatnya satu. Demikian juga, di samping hakikatnya yang satu di dalam Bapa, Roh Kudus diam dalam Bapa, firman diam dalam Bapa, Roh Kudus diam dalam Bapa, sekaligus Bapa diam dalam firman dan Bapa dalam Roh, dan Roh ini diam dalam firman karena apa? Karena roh inilah yang menyampaikan kasihnya Bapa kepada firman. Berarti dari Bapa, roh ini tinggal di dalam firman. Firman ini juga tinggal di dalam roh karena apa? Tak seorang pun yang mengenal Kristus kecuali oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menyatakan firman itu. Sehingga Roh Kudus, di dalam Roh Kudus itulah firman itu bersemayam. Firman itu hadir. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga.
12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti kalau gitu yang membuat orang mengerti siapa Yesus itu Roh Kudus. Berarti Yesus itu hadir di dalam Roh Kudus. Di mana Roh Kudus hadir, disitulah Kristus itu hadir. Bagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-19. Kita baca demikian. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-19 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi karena roh itu yang mencurahkan kasih Allah, maka roh itu diam di dalam batin manusia. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Jadi ketika Roh Kudus diam dalam batin manusia, yang hadir adalah Kristus. Berarti di dalam Roh Kudus, Kristus hadir. Berarti Kristus firman ada di dalam roh. Sebenarnya roh ada di dalam firman. Dengan demikian maka secara perikorisis, Bapa dalam Putra, Bapa dalam Roh Kudus, Putra dalam Bapa, Roh Kudus dalam Bapa, Roh Kudus dalam Putra, Putra dalam Roh Kudus. Gimana ini bisa 3? Karena satu saling mendiami yang lain. Nah, karena itu roh ya, jangan dipikirkan seperti saya. Seperti saya tidak bisa masuk ke dalam diri saudara, tidak bisa. Sebab kita punya tubuh yang menghalangi kita untuk masuk satu dengan yang lain. Kalau roh nggak ada, itu nggak ada halangannya. Allah itu adalah roh. Allah itu tanpa tubuh. Jadi kita tidak bisa membayangkan keberadaan Allah seperti keberadaan tubuh. Ketika kita katakan 3 hipostasis, ya jangan katakan 3 pribadi seperti 3 orang, itu bukan itu maksudnya. 3 realita konkret di dalam diri Allah yang satu, yang mempunyai satu hakikat keilahian, yang tinggal di dalam diri Bapa sendiri, tapi juga dalam firman, dan juga dalam roh, sebab firman dan roh itu tinggal di dalam Bapa. Sehingga Bapa ada dalam firman, Bapa dalam roh, firman dalam Bapa, roh dalam Bapa, nah roh di dalam firman, firman dalam roh. Mau dipisah gimana? Tidak bisa. Bahwa pada akhirnya ada Allah, ada, ya saya katakan kesadaran itu dalam artian begini. Kalau Allah itu dikatakan mengasihi, dan putra tahu dikasihi oleh Allah. Coba kita baca. Ya. Mengasihi ini tindak kesadaran atau enggak? Pastilah ini tindak kesadaran. Tapi apa sama dengan kesadaran manusia? Ya enggak lah. Allah tidak sama dengan manusia. Jadi keberadaan ini tidak bisa dikatakan dengan kata bagaimana. Ekspresi enggak, otak kita enggak sampai gitu loh. Mengenai keberadaan Allah yang satu mendiami yang lain. Hanya kita lihat memang dalam hakikatnya Allah, firman-Nya dan rohnya hanya satu keilahian. Dalam hubungannya satu mendiami yang lain secara tidak terpisahkan. Ya satu di situ. Dalam sifat-sifatnya juga hanya ada satu kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa melalui firman-Nya, oleh rohnya. Hanya ada satu kekuasaan yang dijalankan oleh Bapa melalui firman-Nya dalam rohnya. Hanya ada satu rencana yang direncanakan Bapa dijalankan oleh putranya atau firman-Nya dan disempurnakan oleh rohnya. Jadi dalam segala hal Allah selalu bekerja melalui firman dan roh, tidak bisa terpisah karena Bapa, Putra, Roh mempunyai hanya satu kehendak. Hanya punya satu, ya dalam tanda kutip ini bahasanya manusia lagi, satu pikiran. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini disatukan dengan kasih. Di mana Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa, sebagaimana yang kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Kecuali kalau ada 3 esensi ilahi yang beda. Bapa esensi ilahinya beda, firman esensi ilahinya beda, Roh Kudus esensi ilahinya beda, berarti ini ada 3 ilah. Politeisme. Orang tidak.
Firman ada dalam Bapa, mempunyai ambil bagian dalam esensi ilahi yang satu yang sama. Roh juga begitu, ambil bagian esensi ilahi yang sama. Ada satu esensi ilahi, gimana ada 3 Allah? Ya kan? Seperti kata-kata saya itu mengambil kemanusiaan saya juga, roh saya juga, karena tinggal satu di dalam saya. Ya tidak ada tiga Allah. Hanya kata istilah hipostasis ini untuk menegaskan beda dengan rohnya, dengan kata-katanya manusianya berwujud suara. Kata-katanya Allah ini ternyata mempunyai realita konkret sehingga ada relasi antara Allah dan firman-Nya, yaitu relasi kasih. Bagaimana dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-24 ya. Yohanes 17 ayat yang ke-24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, bentuk kasihnya Bapa di dalam dirinya ini kepada firman-Nya ini, ya tentulah beda dengan bentuk kasih kita. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa Allah itu cukup pada dirinya sendiri, tidak membutuhkan orang di luar. Kalau kita membutuhkan untuk mengasihi harus ada orang lain yang kita kasih. Di dalam Allah tidak. Karena yang dikasihi adalah firman yang juga ada di dalam dirinya. Dan yang mencurahkan kasih adalah roh yang juga ada di dalam dirinya. Sehingga Allah yang satu ini cukup pada dirinya sendiri, berdiri atas dirinya sendiri. Kalau menggunakan bahasa ilmu kalam Islam itu namanya qiyamu binafsihi, berdiri pada dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Jadi hipostasis Bapa ini, hipostasis firman ini menunjukkan kemahacukupan Allah. Dia tidak membutuhkan aku di luar dirinya, engkau di luar dirinya untuk menyatakan dirinya aku. Kalau dalam dirinya tidak ada yang dapat mengatakan engkau atau aku, berarti Allah harus membutuhkan sesuatu di luarnya. Jadi Allah tidak sempurna. Nah, inilah kesempurnaan Allah menunjukkan bahwa dalam dirinya sudah cukup. Ada aku, ada kamu, ada dia. Dianya itu Roh Kudus. Akunya adalah Bapa, engkaunya adalah firman, dianya Roh Kudus. Utuh di dalam dirinya sendiri yang esa itu. Nah, inilah yang membedakan Allah dengan kita. Jangan disamakan persis seperti kita, ya enggak lah. Apalagi kata pribadi ya jangan dimengertikan seperti individu-individu yang terpisah. Tidak. Pribadi yang menerjemahkan kata hipostasis itu hanya menunjukkan realita konkret dari firman maupun Allah itu sendiri maupun rohnya yang baik firman maupun roh ada di dalam Allah sehingga memiliki satu hakikat keilahian dan satu mendiami yang lain sehingga biarpun kelihatannya 3, bahasanya 3, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa dipisah. Gimana? Satu mendiami yang lain dipisah gimana? Dan ini dalam dunia manusia nggak ada seperti itu. Ini bukan tidak masuk akal. Ini memang keberadaan yang beda. Allah tidak sama dengan kita. Jangan dipaksakan untuk sama. Sebab kalau kita paksakan untuk sama, akhirnya kita membuat Allah menurut gambar dan rupa kita. Itu jadi berhala nanti. Dan ini bukan politeisme karena hanya ada satu hakikat keilahian, ada satu kehendak, ada satu kuasa, ada satu kemuliaan. Semuanya serba satu yang dimiliki oleh Bapa, Firman, dan Roh Kudus secara bersama di dalam dirinya yang esa itu. Jadi di sini tidak ada 3 Tuhan, 3 ilah, tidak ada politeisme, yang ada adalah keesaan yang bersifat Tritunggal. Sebab kalau Allah tidak tertunggal, dalam bahkan tidak punya firman, dia mencipta melalui apa? Melalui kuasa, iya melalui kuasa, tapi kuasanya disalurkan oleh apa? Bahkan dalam agama Islam dikatakan Allah menciptakan melalui kata-kata kun fayakun, jadilah maka jadi. Itu firman kan? Dikatakan juga bahwa Allah itu memiliki roh yang dicurahkan. Ruhu minhu katanya, roh yang daripadanya. Berarti ada ini gitu loh, baik pun dalam agama Islam, sestrik-striknya agama Islam tentang tauhid, tapi pada akhirnya harus mengakui memang Allah ada firman-Nya, Allah ada kudrat kuasanya yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Kudrat kuasa Allah ya ada dalam Allah.
Kalimat Allah juga ada dalam Allah. Dengan demikian tidak ada tiga Allah. Tidak ada tiga politeisme maksud saya. Karena hipostasis itu bukan pribadi individu terpisah-pisah. Hipostasis itu hanya untuk menegaskan realita konkret daripada firman, realita konkret daripada roh yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Nah demikian, Saudara Saster John maupun Saudara Justisio, apa yang dapat saya terangkan tentang pertanyaan saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam alaikum semansia.